Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan penuh semangat dan tanpa halangan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai keterampilan mengelola kelas sebagai salah satu bagian dari keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh seorang guru atau seorang tenaga pengajar. Pengelolaan kelas merupakan suatu upaya dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal serta mampu mengembalikannya bila terjadi masalah dan gangguan dalam pembelajaran. Pengelolaan kelas yang baik memungkinkan guru mengembangkan apa yang diinginkannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, guru juga bisa membina hubungan yang baik dengan siswa. Interaksi antara guru dengan siswa di dalam kelas merupakan faktor utama dalam pengelolaan kelas. Seorang guru harus memahami betul kondisi fisik dan psikis di lingkungan kelasnya, di mana kondisi pembelajaran yang optimal dapat tercapai apabila guru mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Tujuan dari pengelolaan kelas yaitu yang pertama adalah untuk menciptakan situasi dan kondisi kelas yang kondusif sebagai lingkungan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. Situasi yang kondusif akan menjadikan pembelajaran terasa menyenangkan dan tidak membosankan, sehingga tujuan dari pembelajaran akan mudah untuk tercapai. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengatasi atau menghilangkan berbagai hambatan yang dapat merusak suasana dari pembelajaran. Dalam pembelajaran seringkali terdapat berbagai hambatan yang dialami oleh seorang guru. Faktor penyebab hambatan tersebut bisa datang dari guru itu sendiri, dari siswa, dari keluarga, ataupun karena faktor fasilitas. Berbagai faktor penghambat yang berasal dari guru dapat timbul akibat dari yang pertama adalah tipe kepemimpinan guru, di mana guru yang otoriter dan tidak demokratis akan menumbuhkan sikap pasif ataupun sikap agresif dari siswa. Sikap pasif siswa dikarenakan siswa merasa takut untuk bertanya, takut untuk menjawab, ataupun tidak termotivasi dalam pembelajaran. Sedangkan sikap agresif dari siswa dapat timbul apabila siswa tidak dapat mengontrol perilakunya akibat dari perasaan tertekan ataupun terintimidasi di dalam kelas. Hal tersebut akan menjadikan pembelajaran menjadi hal yang ditakuti oleh peserta didik dan tentunya pembelajaran tidak dapat berjalan optimal. Faktor penghambat kedua yang berasal dari guru dapat berasal dari kepribadian guru itu sendiri, di mana guru yang bersikap tidak adil, tidak objektif, dan tidak fleksibel akan menimbulkan berbagai masalah dalam pengelolaan kelas. Sebagian siswa akan merasa tidak diperhatikan sehingga akan menurunkan motivasi untuk belajar. Faktor penghambat yang ketiga yang berasal dari guru adalah keterbatasan pengetahuan guru, baik dalam hal teoritis maupun pengalaman. Guru yang kurang paham akan materi pelajaran dan tidak berpengalaman cenderung akan mengandalkan buku atau media presentasi dan kurang melakukan interaksi dengan siswa, sehingga pembelajaran terkesan monoton. Ketidakterampilan guru dalam mengelola kelas juga dapat menjadi faktor kondisi kelas menjadi tidak kondusif. Faktor penghambat lainnya yang berasal dari guru yaitu kurangnya pemahaman guru terhadap peserta didik, di mana guru yang tidak mampu atau tidak memiliki kesempatan untuk memahami peserta didik dan latar belakangnya akan menimbulkan situasi yang cenderung kaku. Siswa akan kesulitan dalam menerjemahkan apa tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran. Siswa akan menjadi lebih cepat bosan dan tidak bersemangat dalam pembelajaran. Sedangkan faktor penghambat yang berasal dari peserta didik dapat berupa
kekurangsadaran peserta didik dalam memenuhi tugas atau kewajiban dan haknya sebagai anggota suatu kelas, sehingga menyebabkan berbagai masalah dalam pengelolaan kelas. Seringkali terdapat siswa yang agresif dan overacting sehingga mengganggu proses pembelajaran. Ataupun terdapat siswa yang sangat pasif sehingga pembelajaran terkesan sangat tidak berpusat kepada siswa. Hal ini biasanya dikarenakan siswa kurang sadar ataupun tidak peduli dengan proses dari belajar. Siswa hanya memandang belajar di sekolah sebagai suatu kegiatan rutin yang harus diikuti di usianya sebagai sebuah tuntutan zaman. Faktor penghambat lainnya dapat berasal dari keluarga, di mana keluarga yang bersikap otoriter akan menyebabkan tingkah laku peserta didik menjadi lebih agresif dan apatis. Seringkali banyak permasalahan yang dihadapi oleh guru berasal dari lingkungan keluarga siswa sendiri. Kebiasaan yang kurang baik di lingkungan keluarga seperti tidak tertib, tidak patuh dan disiplin, kebebasan yang berlebihan atau terlampau terkekang merupakan latar belakang yang menyebabkan peserta didik melakukan pelanggaran di kelas. Faktor penghambat terakhir yaitu kurangnya fasilitas pendidikan, di mana fasilitas yang kurang lengkap atau tidak memadai menjadikan kendala yang berarti bagi seorang guru dalam melakukan pengelolaan kelas. Misalnya, jumlah siswa yang terlalu banyak dalam suatu kelompok belajar akan menjadikan sulit untuk mengontrol situasi dibandingkan dengan jumlah siswa yang lebih sedikit, atau ruangan kelas yang tidak nyaman, misalnya panas, atau terdengar suara-suara berisik dari luar, atau penataan bangku yang tidak tepat akan menjadikan suasana pembelajaran tidak optimal. Oke, kembali lagi ke tujuan dari pengelolaan kelas. Yang ketiga yaitu mengorganisasi fasilitas dan media pembelajaran guna mendukung pembelajaran sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa di dalam kelas. Di sini, guru harus mampu mengoptimalkan fasilitas yang ada untuk membuat siswa belajar. Namun, yang perlu disadari di sini adalah fasilitas dan media pembelajaran yang canggih dan modern tidak menjamin bahwa pembelajaran dapat berjalan optimal apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam pembelajaran yang terpenting bukanlah seberapa canggih teknologi yang digunakan, tetapi bagaimana menggunakan teknologi yang ada untuk membuat siswa belajar. Dan tujuan pengelolaan kelas yang terakhir adalah untuk membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan sifat-sifat individu peserta didik. Di sini, guru harus menyadari dengan betul bahwa pembelajaran bukanlah hanya sekedar transfer ilmu. Guru harus menyadari bahwa kesuksesan siswa di masa depan tidak hanya ditentukan dari apa yang mereka ketahui, namun harus dibekali dengan berbagai keterampilan pendukung lainnya, seperti mampu mengkomunikasikan apa yang ada dalam pikiran mereka, mampu bekerja sama dalam sebuah tim, mampu melakukan inovasi berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki, dan mampu menanamkan sikap disiplin serta bertanggung jawab. Hal lain yang perlu diketahui dalam pengelolaan kelas adalah prinsip dalam mengelola kelas. Yang pertama adalah dalam mengelola kelas, guru harus bersikap hangat dan antusias, di mana seorang guru harus dapat bertindak akrab dengan siswanya, serta harus mampu mendukung dan memberikan perhatian lebih terhadap tugas dan aktivitas siswa di kelas. Yang kedua adalah memberikan sesuatu yang menantang kepada siswa melalui berbagai cara seperti menggunakan kata-kata yang mampu memotivasi siswa, melakukan sebuah tindakan atau menghadirkan bahan-bahan dan alat-alat yang menantang untuk dieksplor lebih jauh oleh siswa, sehingga dapat meningkatkan gairah siswa untuk belajar dan mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang.
Prinsip pengelolaan kelas selanjutnya yaitu melakukan variasi. Penggunaan variasi dalam media pembelajaran, gaya mengajar, dan interaksi belajar mengajar merupakan kunci pengelolaan kelas untuk menghindari kejenuhan dan kebosanan yang dialami oleh siswa. Prinsip berikutnya adalah keluasan. Tentunya, selama proses belajar mengajar, terdapat kemungkinan muncul gangguan-gangguan dari siswa. Untuk mencegah gangguan tersebut, diperlukan keluasan tingkah laku guru untuk dapat merubah strategi pembelajaran dengan memanipulasi berbagai komponen keterampilan mengajar yang lain. Prinsip pengelolaan kelas berikutnya adalah penekanan pada hal-hal positif, yaitu dengan memberikan apresiasi terhadap tingkah laku siswa yang positif dan menghindari celaan terhadap tingkah laku yang kurang wajar dari siswa, serta menyadari akan kemungkinan kesalahan yang dapat dibuat oleh guru sehingga akan mengganggu kegiatan belajar siswa. Dan yang terakhir dari prinsip pengelolaan kelas yaitu menanamkan sikap disiplin diri siswa, di mana tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah membuat siswa mampu mengembangkan diri sendiri, memahami potensi yang ada dalam diri mereka, serta berusaha untuk menjadi yang terbaik. Untuk mencapai tujuan ini, guru harus selalu mendorong siswa untuk melaksanakan disiplin. Dan hal ini akan lebih berhasil jika guru sendiri menjadi contoh atau teladan tentang pengendalian diri dan mampu melaksanakan tanggung jawab. Dalam pembelajaran di kelas, seringkali guru menghadapi berbagai situasi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, seperti siswa yang tidak mengikuti pelajaran dengan baik dan berbicara dengan temannya, ataupun sebagian siswa yang sudah tidak konsentrasi terhadap pelajaran. Untuk itu, guru harus mempunyai berbagai strategi dalam menghadapi hal tersebut. Strategi pertama yang dapat dilakukan oleh seorang guru adalah memperlihatkan sikap sabar dan tidak emosional. Hal ini dapat dilakukan jika menjumpai anak yang membuat kesalahan. Cobalah untuk tidak langsung memarahinya dan ajak anak tersebut untuk berbicara dengan bahasa yang halus dan sedikit tegas. Karena anak yang cenderung membandel atau bersikap agresif apabila dimarahi maka akan semakin memberontak dan sulit untuk mendidiknya. Namun, dengan pendekatan yang halus dan menunjukkan sikap terbuka serta mampu menerima keluh kesah anak tersebut, maka diharapkan anak akan lebih melunak dan kita bisa lebih mudah untuk mengarahkan dan mendidiknya. Strategi yang kedua yaitu gunakan bahasa non-verbal. Saat di kelas mulai tidak kondusif karena terdapat salah satu siswa yang membuat kegaduhan, lakukanlah bahasa tubuh. Contoh, saat mengajar dan di kelas ada siswa yang asik bermain, cobalah kita diam sejenak dan memperhatikan anak tersebut. Secara tidak langsung, siswa yang lainnya akan melihat anak tersebut sehingga membuat dia sadar. Atau dapat menggunakan teknik kesenyapan apabila sebagian siswa sudah tidak konsentrasi terhadap pelajaran. Teknik kesenyapan dapat dilakukan dengan diam sejenak di depan kelas sambil memperhatikan seluruh siswa, sehingga siswa akan menyadari dan memperhatikan guru kembali. Strategi selanjutnya yang dapat dilakukan adalah menggunakan alasan ketika menegur siswa. Sebagai contoh, ketika terdapat siswa yang tidak memperhatikan pelajaran, maka tegurlah dengan kalimat seperti, "Anak-anak, cobalah untuk fokus ke pelajaran ya. Nanti jika kalian tidak fokus terhadap pelajaran, maka kalian akan kesulitan menjawab pertanyaan pada saat mengikuti ujian dan bisa mendapatkan nilai yang rendah. Jika nilai kalian rendah, maka kalian harus mengikuti remedial." Tentunya kalian tidak mau, kan? Strategi selanjutnya yang dapat diterapkan yaitu memberikan pujian ketika siswa melakukan hal yang bersifat positif. Dengan memberikan pujian, maka siswa akan lebih termotivasi untuk
lebih lagi dalam melakukan hal-hal positif. Karena pada dasarnya siswa atau individu ingin mendapatkan perhatian lebih dari orang lain. Selanjutnya, strategi yang dapat dilakukan yaitu berdiskusi dan berkoordinasi dengan orang tua atau wali siswa secara berkesinambungan. Cobalah untuk berbicara dengan orang tua atau wali siswa untuk memahami lebih dalam mengenai karakteristik siswa, kondisi keluarga, dan lingkungan tempat tinggal siswa berada, sehingga dapat dicarikan solusi dan metode pembinaan yang tepat guna mendidik siswa. Dan yang terakhir adalah berikan kepercayaan kepada siswa untuk membantu kita. Sebagai contoh, mintalah untuk membawakan tugas dari siswa lain ketika selesai pelajaran, atau meminta siswa tersebut untuk mengumpulkan tugas dari teman-temannya ketika di dalam kelas. Karena hal tersebut akan menyebabkan siswa merasa diperhatikan dan merasa lebih dibandingkan dengan siswa lainnya, sehingga ia akan menunjukkan sikap positif. Baik, demikianlah untuk pelajaran kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran lainnya. Terima kasih dan maju pendidikan Indonesia.